kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, baiklah. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan Hazizah untuk memimpin doanya. Doa mulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini ya kita mengadakan pembelajaran kelas rangkap ya, di mana kelas 3 digabung dengan kelas 4 dalam satu kelas. Nah, baik, Ibu absen dulu untuk kelas 3. Gisel, Saya Bu. Delpi, Saya Bu. Vina, Saya Bu. Rizky. Saya Bu. Nah, untuk kelas 4, Nopri, Saya Bu. Rehana, Saya Bu. Azizah, Saya Bu. Depano. Saya Bu. Nah, sekarang Ibu ya menjelaskan materi untuk anak kelas 3. Diharapkan anak kelas 4-nya diam dulu ya. Sebelum Ibu ngasih materi ya, diam dulu ya. Nah, untuk kelas 3 hari ini kita belajar di tema 1, subtema 1 tentang ciri-ciri makhluk hidup, pembelajaran 2. Nah, sekarang sebelum kita melangkah lebih jauh, Ibu mau tanya dulu, apa sih makhluk hidup itu? Siapa sih makhluk hidup itu? Ada yang tahu? Ada. Apa saja makhluk hidup itu? Ada manusia, Hewan, hewan, dan tumbuhan. tumbuhan. Oke, makhluk hidup itu adalah organisme yang dapat mempertahankan hidupnya dari berbagai perubahan bentuk lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Nah, benar sekali yang kalian katakan tadi bahwa makhluk hidup itu ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, ketiga makhluk hidup tersebut mempunyai ciri-ciri. Yang pertama ada bergerak. Nah, di sini kita sebagai makhluk hidup, manusia itu bergerak dengan cara apa? Berjalan. Berarti ciri makhluk hidup yang pertama adalah bergerak. Pernah nggak kalian melihat cicak itu bergerak dengan cara apa? Iya, melayap di dinding. Kalau tumbuhan itu dia bisa bergerak ya, tetapi tumbuhan itu bergerak menuju cahaya matahari. Ini ciri yang pertama adalah bergerak. Kemudian yang kedua ada apa? Makhluk hidup dapat bernapas. Iya, makhluk hidup dapat bernapas. Nah, makhluk hidup bernapas dengan cara yang berbeda-beda. Nah, kalau manusia bernapas dengan apa? Paru-paru. Iya, dengan paru-paru. Kalau ikan bernapas dengan apa? Insang. Iya, dengan insang. Kalau tumbuhan itu bernapas dengan stomata. Kemudian yang ketiga ada apa? Makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang biak. Makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang biak. Nah, tumbuh artinya bertambah tinggi dan berat ya. Misalkan di sel dari kelas 1 sampai dengan kelas 3 pasti ada pertambahan tinggi maupun berat badannya ya. Kemudian makhluk hidup dapat berkembang biak. Nah, makhluk hidup dapat berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Kalau manusia berkembang biak dengan cara apa? Melahirkan. Kalau ayam berkembang biak dengan cara apa? Bertelur. Ya, dengan cara bertelur. Kemudian yang keempat, ya, makhluk hidup membutuhkan makanan dan air. Membutuhkan makanan dan air. Nah, mengapa manusia membutuhkan makanan dan air? Karena manusia ini kan beraktivitas
sehari-harinya. Jadi untuk dapat beraktivitas kita membutuhkan energi. Jadi untuk mendapatkan energi itu kita membutuhkan makanan dan air. Kemudian yang kelima, makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Peka terhadap rangsangan. Nah, kepekaan makhluk hidup terhadap rangsangan itu juga berbeda-beda ya. Nah, ketika kita melihat cahaya yang menyilaukan mata ya, seperti lampu, kalau menyilaukan mata kita, dengan cepat mata kita akan menyipit ya karena silau. Nah, jadi sudah jelaskan tentang ciri-ciri makhluk hidup ini. Sudah. Jadi ciri-ciri makhluk hidup tadi ada apa saja? Bergerak, bernapas, tumbuhan dan biak, membutuhkan makanan dan air, kemudian peka terhadap rangsangan. Nah, sekarang coba kalian buka halaman 13. Sudah dibuka halaman 13? Nah, di situ ada tabel ya. Perintahnya kalian berdiskusi untuk mencari nama hewan berdasarkan perkembangbiakannya ya, yaitu melahirkan dan bertelur. Nah, silahkan kalian diskusikan, nanti dipresentasikan ke depan ya hasilnya. Untuk kelas 3 silahkan berdiskusi. Ibu mau mengasih materi ke kelas 4. Silahkan berdiskusi. Nah, untuk kelas 4 ya, hari ini kita belajar di tema 5, subtema 1, pembelajaran 2. Nah, hari ini kita belajar tentang makna simbol sila Pancasila serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dasar negara kita apa? Iya, Pancasila. Lambang negara kita apa? burung Garuda. Ya, burung Garuda ini. Nah, di dalam burung Garuda ini terdapat 5 sila Pancasila ya. Terdapat 5 simbol sila Pancasila di dalamnya. Yang pertama ada Bintang. iya, bintang ini melambangkan sila Pancasila yang yang pertama. Berarti kita sebagai umat makhluk Allah ya, kita itu harus menjalankan perintahnya serta menjauhi larangannya. Kita harus percaya adanya Tuhan. Nah, untuk penerapannya dalam kehidupan sehari-hari kita, seperti sholat ya, beribadah kan. Kemudian yang kedua ada rantai. Nah, rantai ini melambangkan sila Pancasila yang kedua, di mana yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti kita sebagai manusia ini harus saling menghargai satu sama lain, misalnya menghargai guru, menghormati orang tua, kemudian menolong teman yang lagi kesusahan ya. Kemudian yang ketiga ada pohon beringin. Pohon beringin ini melambangkan sila Pancasila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Nah, untuk sila yang ketiga ini, kita kan sebagai warga negara Indonesia ini memiliki ragam suku yang berbeda-beda ya, ragam budaya yang berbeda-beda. Berarti kita tidak boleh memilih-milih teman, kita tidak boleh membedakan ke teman, harus saling berteman ya. Nah, untuk yang keempat ada kepala Banteng. Iya, kepala banteng ini melambangkan sila Pancasila yang keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, jadi untuk sila yang keempat ini, kita sebagai warga negara itu berhak mempunyai kedudukan, hak ya, serta
kedudukan dan hak untuk sesama ya. Misalnya dalam pemilu kemarin kan kita bebas memilih siapa saja yang akan kita pilih. Kemudian untuk yang kelima itu ada padi dan kapas, melambangkan simbol sila Pancasila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sila Pancasila yang kelima ini kita harus bersikap adil ya, sesama harus adil, tidak boleh tidak adil. Nah, sudah paham kan pembelajaran kita tentang makna simbol sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Sudah ya. Nah, sekarang kalian coba buka halaman 20 ya, 20 sudah dibuka. Nah, di situ ada tugas ya, kalian berdiskusi untuk mencari contoh penerapan Pancasila yang keempat ya. Kemudian nanti dipresentasikan ke depan ya. Oke, silakan berdiskusi. Silakan. Nah, untuk anak kelas 3 sudah berdiskusinya? Sudah. Nah, jadi siapa yang berani maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya? Iya, Delphi, silakan. Ibu buat kotaknya dulu ya. Silakan tulis nama hewan berdasarkan perkembangbiakannya. Nah, kalau kucing ya melahirkan, kalau ayam ya bertelur. Beri tepuk tangan buat teman kita. Oke, sudah paham kan? Jadi tentang ciri-ciri makhluk hidup, tentang pengelompokannya, ciri-ciri tentang pengelompokan hewannya kan sudah tahu kan? Kalau kucing berkembang biak dengan cara bertelur, kalau ayam berkembang biak dengan cara kalau kucing berkembang biak dengan cara melahirkan, kalau ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Oke, sembari ibu melanjutkan pembelajaran ke kelas 4, untuk kelas 3 ibu harap semuanya diam dulu ya. Nah, untuk kelas 4 sudahkah kalian berdiskusi? Nah, sudah. Sekarang siapa yang berani perwakilan kelompoknya untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya? Zizah ya? Iya, silakan. Nah, jadi contoh penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang sila keempat, misalnya contohnya apa? 1. Memilih ketua kelas dengan cara bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan atau mufakat. Iya, contoh dalam penerapan sila keempat tadi berarti dalam memilih ketua kelas ya. Kalau di sekolah kita harus bermusyawarah dulu untuk mencapai kesepakatan. Oke, terima kasih kepada Azizah, tepuk tangan. Oke. Nah, jadi untuk kelas 3 dan kelas 4 ya sudah paham ya tentang pembelajaran kita hari ini. Nah, jadi mungkin cukup sekian ya pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa belajar di rumah ya. Oke, Ibu cukupkan pembelajaran kita hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi